Pernahkah kamu menaiki sepeda lalu melewati turunan? Dan tahukah kamu ketika sepeda melewati turunan adalah salah satu contoh dari penerapan gerak lurus berubah beraturan? Halo, Rido di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kalian tentu pernah melihat mobil melaju, pesawat terbang, orang berjalan. Contoh tersebut merupakan contoh peristiwa gerak. Apa itu gerak? Gerak merupakan peristiwa perubahan posisi benda terhadap acuan tertentu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas gerak lurus, yaitu gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Yuk kita bahas dulu mengenai besaran-besaran yang terdapat dalam gerak lurus. Yang pertama adalah jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan memiliki makna fisis yang berbeda. Jarak merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor. Jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda dalam waktu tertentu mulai dari posisi awal dan selesai pada posisi akhir. Misalkan, ada seekor semut yang berpindah dari A ke B melewati jalur warna biru, maka jarak adalah panjang lintasan yang dilalui semut atau garis merah putus-putus. Sedangkan perpindahan hanya menghitung posisi awal dan akhir semut meskipun semut tidak melewatinya yang dalam gambar diwakili garis hijau. Yang kedua adalah kelajuan dan kecepatan. Sama halnya dengan jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan memiliki makna fisis yang berbeda. Kelajuan atau speed merupakan besaran skalar yang terdiri dari nilai saja, sedangkan kecepatan atau velocity merupakan besaran vektor yang terdiri dari nilai dan arah. Kecepatan dirumuskan sebagai berikut. Kecepatan sama dengan perpindahan yang satuannya meter per selang waktu yang satuannya second. V sama dengan S per delta T. Kelajuan sama dengan jarak yang satuannya meter per selang waktu yang satuannya second. V sama dengan S per delta T. Ketiga, percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Bila nilai percepatan positif atau arah percepatan searah dengan kecepatan, maka kecepatan benda bertambah atau dipercepat. Sedangkan bila negatif atau arah percepatan berlawanan arah dengan arah kecepatan, maka kecepatannya menurun atau diperlambat. Jika gerak suatu benda lurus dan kecepatannya tidak berubah, maka resultan percepatannya adalah 0. Rumus percepatan adalah sebagai berikut. A sama dengan delta V per delta T. Keterangan, A sama dengan percepatan atau satuannya meter per second kuadrat. Delta V sama dengan perubahan kecepatan atau satuannya meter per second. Delta T sama dengan waktu yang satuannya second. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gerak lurus. Gerak lurus merupakan gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak lurus sendiri dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya tetap. Rumus GLB yaitu S sama dengan V kali T. Keterangan, S sama dengan jarak atau meter, V sama dengan kecepatan atau meter per second, T sama dengan waktu atau second. Pada GLB, jarak yang ditempuh terhadap waktu dapat digambarkan dalam grafik berikut. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dengan lintasan garis lurus dan memiliki kecepatan setiap saat berubah dengan teratur. Pada gerak lurus berubah beraturan, gerak benda dapat mengalami percepatan atau perlambatan. Gerak benda yang mengalami percepatan disebut gerak lurus berubah beraturan dipercepat, sedangkan gerak yang mengalami perlambatan disebut gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Persamaan gerak yang menyatakan hubungan antara kecepatan, percepatan, dan waktu dirumuskan sebagai berikut. Vt sama dengan V0 tambah A kali T. Bila perlambatan, maka tanda percepatan A adalah negatif. Persamaan gerak yang menyatakan hubungan antara perpindahan, kecepatan awal, dan waktu dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan V0 T tambah setengah kali A kali T kuadrat.
Bila perlambatan, maka tanda percepatan A adalah negatif. Persamaan gerak yang menyatakan hubungan antara kecepatan, perpindahan, dan percepatan dirumuskan sebagai berikut. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Bila perlambatan, maka tanda percepatan A adalah negatif. Keterangan, Vt sama dengan kecepatan akhir atau meter per second, V0 sama dengan kecepatan awal atau meter per second, A sama dengan percepatan atau meter per second kuadrat, S sama dengan jarak atau meter, T sama dengan waktu atau second. Berikut ini merupakan grafik hubungan besaran dalam GLBB. Dengan keterangan, A adalah grafik hubungan jarak atau S terhadap waktu, B adalah grafik hubungan kecepatan atau V terhadap waktu, C adalah grafik hubungan percepatan atau S terhadap waktu. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah dibahas, saat sepeda melewati turunan merupakan salah satu contoh penerapan dari gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Karenanya, saat sepeda melewati turunan, memiliki kecepatan yang meningkat dan teratur. Nah, agar kamu lebih mengerti, yuk kita bahas contoh soal berikut ini. Mobil A bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap 8 meter per second. Pada saat bersamaan, mobil B menyusul mobil A dengan percepatan tetap 2 meter per second kuadrat dari posisi diam. Pada saat keduanya bergerak, posisi A berada 20 meter di depan mobil B. Berapa lama waktu yang dibutuhkan mobil B untuk menyalip mobil A? Untuk penyelesaiannya, yuk kita simak bareng-bareng. Pertama, kita tulis dulu nih yang diketahui dari soal. Diketahui VA sama dengan 8 meter per second atau A mengalami GLB, AB sama dengan 2 meter per second kuadrat atau B mengalami GLBB, V0B sama dengan 0 meter per second, S0A sama dengan 20 meter. Ditanya T saat B menyalip A. Misal mobil B menyalip mobil A setelah bergerak T sama dengan second, maka jarak yang ditempuh mobil A dan B masing-masing adalah mobil A adalah SA sama dengan S0A plus VA kali T. SA sama dengan 20 ditambah 8T. Mobil B adalah SB sama dengan V0B kali T plus setengah kali AB kali T kuadrat. SB sama dengan 0 kali T plus setengah kali 2 kali T kuadrat. SB sama dengan T kuadrat. Saat mobil B menyalip mobil A, artinya SA sama dengan SB. 20 ditambah 8T sama dengan T kuadrat. T kuadrat dikurang 8T dikurang 20 sama dengan 0. T dikurang 10 dikali T ditambah 2 sama dengan 0. T sama dengan 10 second atau memenuhi. T sama dengan min 2 second atau tidak memenuhi. Jadi, waktu yang dibutuhkan mobil B untuk menyalip mobil A yaitu 10 second. Gimana? Udah paham kan sekarang? Jadi, kali ini kita membahas mengenai besaran-besaran pada gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan. Besaran-besaran pada gerak lurus yaitu jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya tetap. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda yang lintasannya garis lurus dengan kecepatan yang setiap saat berubah dengan teratur atau dapat dikatakan memiliki percepatan yang tetap. Oke, sekian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa saksikan terus video kita selanjutnya hanya di sekolahan.com. Ilmu untuk semua.